Anda kembali di Breaking News TV1. Saat ini tengah berlangsung pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kami juga saat ini sudah bergabung bersama dengan politikus Partai Gerindra, ada Bang Andre Rosiade. Bang Andre, sudah tersambung kah? Ya, Andro, maaf berbatin, Andro. Sama-sama Bang Andre. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi kami ingin tahu kejutan untuk hari ini. Prabowo dari Jakarta menuju ke Solo, Jawa Tengah bertemu dengan Presiden Joko Widodo secara tertutup. Tahu nggak Bang, agendanya apa sih Bang? Obrolannya dari internal? Sudah ada bocorannya Bang? Tadi kan sebenarnya kan sudah dijelasin sama Bang Ariza ya tadi. Silaturahim antara Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Pak Prabowo datang sama Mas Didit, Pak Jokowi menerima bersama Mas Gibran, Kaisang, Ibu Iriana dan juga ada istrinya Kaisang. Kalau di foto-foto yang saya miliki ya. Foto-foto ini ya, Bang Andre ya? Iya. Sambil kami tayangkan ini Bang, fotonya Bang. Jadi Pak Prabowo sama siapa aja Bang? Boleh diulang? Mas Didit. Oke. Sama keluarga saja? Tidak ada elit partai yang ikut Bang? Enggak. Pak Prabowo dengan Mas Didit saja. Lalu Pak Jokowi menerima dengan Bu Iriana, ada Mas Gibran, Mas Kaisang, dan juga istrinya Kaisang. Ya. Jadi ini silaturahim antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Selain silaturahim Bang Andre, banyak yang mengaitkan dengan ada perbincangan mengenai koalisi Bang antara keduanya. Kalau yang terlihat tadi itu senyum bahagia Pak Jokowi bertemu Pak Prabowo dan senyum tulusnya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi gitu. Jadi inti pertemuan tadi silaturahim antara orang tulus ketemu dengan orang bahagia. Begitu Andro. Cocok itu Bang ya, kalau sudah orang tulus sama orang bahagia bertemu satu meja Bang? Iya, dalam suasana lebaran, suasana perlu silaturahim, tentu kita nggak perlu bicara politik ya. Kita bicara silaturahim, bagaimana saling memaafkan, bagaimana silaturahim mempererat hubungan, dan harapannya Indonesia ke depan jauh lebih baik. Jadi tadi itu pertemuan orang tulus ketemu dengan orang bahagia. Begitu Andro. Dan keduanya merupakan tokoh politik bangsa ini. Iya betul. Oleh karena itu Bang Andre, tidak bisa dipungkiri obrolan mengenai koalisi itu mengerucut. Iya, tapi ini kan suasana lebaran, Bro. Hampir persis sama dengan pertemuan Pak Prabowo waktu datang ke Istana Jogja. Waktu lebaran berapa tahun yang lalu, bicaranya opor, lontong, begitu. Tapi intinya yang saya tangkap ya, karena saya nggak hadir ya, saya juga hanya melihat foto yang sama juga yang Andrew lihat, bahwa inti pertemuan tadi adalah senyum bahagia Pak Jokowi bertemu Pak Prabowo. Senyum tulus Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi. Orang tulus ketemu dengan orang bahagia. Begitu Andro. Kemarin juga sama Bang Andre. Itu terjemahan saya fotonya. Bang Andre, kemarin kan kita lagi siap-siap masak opor, ketupat di penghujung Ramadan. Kemudian ada agenda politik yang sangat besar. PDI Perjuangan mengumumkan capresnya Ganjar Pranowo yang akan berlaga pada kontestasi 2024. Mungkin tidak Bang Andre, peluang antara duet Ganjar Prabowo ini terwujud? Sudah sampai ke sana belum obrolannya? Saya nggak tahu ya obrolan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kan masih berlangsung di Solo. Yang setahu saya adalah Pak Prabowo memang akan bertemu dengan Ibu Mega. Ya, silaturahim akan dilakukan. Pertemuan antara koalisi besar dengan PDIP memang akan dilakukan. Nah, dalam politik segala kemungkinan bisa yang terjadi. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi pagi itu, ya, semuanya untuk kebaikan bangsa. Demi kebaikan bangsa, segala kemungkinan bisa terjadi. Termasuk Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Gitu loh. Bukan terbalik ya Bang ya? Pertama,
hasil Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022 menyebutkan dan memberikan mandat kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Yang kedua, Andro, kita lihat bagaimana survei indikator yang terakhir yang hari Kamis ya, kalau nggak salah, dirilis Kamis atau Rabu, saya lupa. Itu Pak Prabowo unggul di atas Mas Ganjar. Bahkan Partai Gerindra pun naiknya juga sangat signifikan dan beda tipis dengan PDI Perjuangan. Nah, seperti itu, Andro. Jadi tadi saya mendengar keterangan Andro bahwa Pak Prabowo posisi di bawah Mas Ganjar. Mungkin 2 bulan yang lalu. Nah, tapi 1 bulan terakhir ini, alhamdulillah, Pak Prabowo di atas Mas Ganjar. Jadi itu perlu direvisi pernyataan Andro tadi. Poin baru ini, Bang Ariza. Poin baru. Karena seperti ini juga, gitu. Bang Andri, ada pengamat yang mengatakan jika berduet dengan Ganjar Pranowo, maka kelemahan elektoral Prabowo yang kita anggap basis masanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa ketutup, Bang. Memang kalau diakui, kalau di Jawa Tengah, Pak Prabowo tertinggal dibanding Mas Ganjar. Tapi kalau di Jawa Timur, alhamdulillah Pak Prabowo sudah unggul dibanding Mas Ganjar. Termasuk di Jawa Barat, Pak Prabowo unggul dibanding Mas Ganjar. Gitu loh, Andro. Andro baca data mana? Gitu loh. Oke, ini data terbaru ya, versi Bang Andri ya ini ya? Iya. Ya versi Bang Andri, versi survei. Silakan undang lembaga-lembaga survei, itu terlihat kok. Jadi gini, Andro, segala kemungkinan insya Allah bisa terjadi demi kebaikan bangsa. Pak Prabowo sudah menyampaikan tadi pagi bahwa segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi demi kebaikan bangsa. Tapi kalau saya ditanya, sebagai kader Gerindra, patokan saya masih Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus 2022, calon Presiden Gerindra Prabowo Subianto, bukan nama yang lain. Berarti Bang Andri patut saya garis bawahi peluang duet itu terbuka lebar asalkan Prabowo Subianto jadi capresnya, Ganjar Pranowo jadi wakil presidennya ya Bang Andri. Ini kan versi Gerindra kan Bang? Ya, versi Rapimnas Gerindra seperti itu. Oke. Kami memberikan mandat ke Pak Prabowo, pertama, menyalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Yang kedua, menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan siapa calon wakil presidennya dan siapa mitra koalisinya. Ya, itu terserah Pak Prabowo. Kami seluruh kader Gerindra Sami'na wa ta'na. Baik, Bang Andri, mohon maaf, ditahan sejenak Bang Andri, kita langsung menuju ke Solo, Jawa Tengah. Sepertinya pertemuan sudah selesai ini, Prabowo sudah keluar dari kediaman pribadi Joko Widodo. Kita simak bersama, Bang Andri. Kalau Lebaran, ya, biasanya anak buah itu sowan atau Lebaran kepada pimpinan. Ya, beliau pimpinan beliau presiden, panglima tertinggi, saya menteri beliau. Jadi sudah, saya kira berapa kali juga saya kalau Lebaran ke beliau. Jadi hari ini demikian, jadi tidak ada pembicaraan yang terlalu politis gitu, hanya menteri Lebaran. Kalau belum ada, nggak mungkin saya cerita sama kalian. Ya, tapi saya kira begitu, ya. Terima kasih. Setelahnya agenda apa Pak? Saya mau diajak Pak Wali, Mas Wali, saya mau diajak untuk keliling kota Solo. Dan ya saya kira demikian. Sudah berapa kali ya Pak Wali ngajak saya keliling? Ya sering. Nggak ada banget. Jadi saya kira kesempatan Wali di depan juga bareng. Memang suasana Lebaran saya lihat menang, sebagian sekarang tenang, sejuk gitu. Oke? Kemana besar aja mungkin ada pembicaraan politik Pak kemarin kan diinisiasi Baru saya jawab tadi, iya kan? Ini Lebaran, tadi kita diajak makan, ya kita bicara, saya juga lapor, saya sempat waktu beliau di Eropa, saya juga di Eropa, saya juga ketemu beberapa tokoh di situ, saya lapor perkembangan
perkembangan berurusan dengan pertahanan kita sebagainya. Ya, secara saya kira itu. Pencapresan Pak Ganjar sama koalisi Pak gimana? Ya namanya politik ya ini saya kira rakyat memang harus punya pilihan, itu demokrasi ya. Jadi kita lihat perkembangan, kita lihat dinamika, yang penting semuanya berorientasi kepada kepentingan nasional dan kepentingan saya kira itu ini. Jadi ini biasa dalam demokrasi ya. Ada pencapresan, nanti ada ini dan itu. Ya kita jalankan lah ya. Ya. Berjalan komunikasi berjalan. Oke? Awas Mbak. Gak udah terlalu cedak gak? Agak minggir ya Pak. Partai saya ada kuat juga. Ya. Anda kapan? Kita lihat perkembangan ya. Masih lama. Pendaftaran apa? Oktober. Lama. Nanti kalian nggak ada kerjaan kalau cepat. Tapi Ya, sudah kan? ada nyimpen nama-namanya Pak. Daftarnya sudah ada. Daftarnya kalian tahu semua kok. Oke. Betul dulu. Terima kasih. Sama Pak Ganjar gitu Pak. Kamu bersama Pak Ganjar atau gimana? Ya, perkembangan lagi dinamika. Kan beliau sudah dijalankan. Kecuali nanti ada. Pemirsa, baru saja kita lihat Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Menteri Pertahanan sudah selesai bertemu dengan Presiden Joko Widodo didampingi oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan juga putranya Didit Prabowo. Bang Andri Rosiade masih tersambung bersama kami via sambungan telepon. Sesaat lagi Bang Andri, Breaking News akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Baru saja pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra yang mengunjungi kediaman pribadi Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah selesai. Tadi Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa intinya dalam pertemuan tersebut adalah murni Lebaran. Belum ada perbincangan mengenai mengkerucutnya koalisi antara Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Kita masih bergabung dengan Bang Andre Rosiade. Bang Andre, tadi Bang Andre sempat menyebut bahwa secara survei yang terbaru Prabowo sudah menyalip Ganjar Pranowo. Apa yang menjadi faktor menguatnya daya tarik Prabowo Subianto ini, Bang Andri? Oh, ya itu bukan kata saya, Mas. Itu katanya Burhanuddin Muftadi dari Indikator, lalu Jayadi Hanan dari LSI, dan juga PRC itu, Mas Nugroho kalau nggak salah. Oke. Yang baru-baru ini baru rilis minggu lalu sebelum Lebaran. Itu bukan kata saya. Lalu apa penyebabnya Pak Prabowo unggul ya? Yang pertama tentu evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra di November 2022 mengevaluasi kinerja kita, dan alhamdulillah hasil evaluasi itu kita terapkan dengan yang pertama bagaimana struktur Partai Gerindra bekerja keras di darat, bertemu dengan masyarakat, menjelaskan rencana Pak Prabowo menjadi presiden dan juga menjawab isu fitnah, kampanye negatif dan hoax yang ditujukan ke Pak Prabowo, itu kita jawab. Lalu yang kedua, bagaimana kader Gerindra aktif secara organik di seluruh media sosial mensosialisasikan Pak Prabowo. Ya, lalu yang ketiga, ya harus diakui bahwa endorsement Pak Jokowi berpengaruh meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo, di mana pemilih Pak Jokowi perlahan tapi pasti bergeser memilih Pak Prabowo. Gitu. Baik. Ini yang menyebabkan survei Pak Prabowo sekarang unggul nomor 1. Yang ini kita syukuri, kami ucapkan syukur alhamdulillah, dan harapan kami dengan bersyukur insya Allah nikmat Allah ditambah. Kalau tahun ini, Lebaran tahun ini Pak Prabowo unggul di survei, insya Allah Lebaran tahun depan Pak Prabowo sudah ditetapkan jadi pemenang
pemilu 2024 menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu cara bersyukur. Karena kalau bersyukur kan nikmat selalu tambah, Andro. Mantap. Baik, terima kasih banyak Bang Andre Rosiade sudah bergabung di Breaking News. Silakan Bang Andre, Ya, dilanjutkan terima kasih, halal Andro. bihalal berlebaran hari pertamanya. Intinya gini, Andro. Kalau Gimana, baca Bang? foto tadi, senyum bahagia Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo. Senyum Siap. tulus Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi. Intinya tadi, silaturahim antara orang tulus ketemu dengan orang bahagia. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Andre Rosiade. Breaking News pemirsa akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.